Tragedi Karbala 10 Muharram menyisakan duka yang berat. Karbala, sebuah nama yang mendalam dan penuh makna dalam sejarah Islam. Di tanah ini, pada tanggal 10 Muharram 61 Hijriyah, tanggal 10 Oktober tahun 680 Masehi, terjadi tragedi besar yang menggetarkan hati umat Muslim. Tragedi ini melibatkan sosok pahlawan, Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tragedi Karbala 10 Muharram mengisahkan kematian Husain di Karbala. Tragedi ini menjadi simbol pengorbanan, ketabahan, dan keberanian dalam menghadapi ketidakadilan dan tirani. Husain bin Ali bin Abi Thalib adalah cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan merupakan putra dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra, putri Nabi. Konflik antara keluarga Ali bin Abi Thalib dan penguasa Bani Umayyah telah berlangsung sejak zaman Khilafat Utsmaniyah, dan situasi ini mencapai puncaknya di Karbala pada tahun 680 Masehi. Pada masa itu, kepemimpinan politik umat Islam telah berpindah dari Khilafah Rasyidin ke masa kekhalifahan Umayyah. Penguasa Bani Umayyah saat itu adalah Yazid bin Muawiyah, yang dianggap oleh banyak kelompok Muslim sebagai pemimpin yang kontroversial. Pemerintahannya dipenuhi dengan kebijakan yang meresahkan masyarakat, seperti korupsi, ketidakadilan, dan perilaku buruk yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pada tahun 680 Masehi, Husain bin Ali melakukan perlawanan terhadap penguasa Bani Umayyah yang saat itu dijabat oleh Yazid bin Muawiyah. Ia memilih untuk melakukan perlawanan karena menolak untuk memberikan bayat janji setia kepada Yazid, yang dianggapnya tidak layak untuk memimpin kaum muslimin. Husain bersama keluarga dan para pengikutnya berangkat dari Madinah menuju Kufah di Irak untuk mendapatkan dukungan dari pendukungnya. Namun, di tengah perjalanan, pasukannya terkepung oleh pasukan besar yang dikirim Yazid di Karbala, sebuah wilayah gurun di Irak. Pertempuran Karbala terjadi selama 10 hari dan mencapai puncaknya pada tanggal 10 Muharram tahun 680 Masehi. Husain bersama dengan keluarganya dan pasukan yang kecil tetapi berani, yang terdiri dari sekitar 72 orang laki-laki dan sejumlah wanita dan anak-anak, menghadapi pasukan besar yang berjumlah ribuan dari pihak Bani Umayyah. Meskipun kalah jumlah, Husain dan pasukannya berperang dengan gagah berani dan menunjukkan sikap yang teguh dalam mempertahankan kebenaran dan keadilan. Namun, setelah berhari-hari berjuang dan menghadapi kehausan dan kelaparan di tengah teriknya gurun Karbala, pasukan Husain semakin melemah. Pada akhirnya, pada sore hari tanggal 10 Muharram, pasukan Bani Umayyah menyerang pasukan Husain dengan brutal. Dalam pertempuran yang sengit itu, banyak dari keluarga Husain dan pengikutnya tewas di medan perang. Termasuk di antaranya adalah putra Husain yang masih bayi bernama Ali Asgar yang tewas akibat kehausan setelah panah melintas di lehernya ketika Husain mencoba memohonkan air untuknya. Sahabat semua, mohon SABSEKRIBNYA agar selalu mendapatkan informasi terkini. Terima kasih. Akhirnya, Husain bin Ali sendiri turun dari kuda dan berlutut di tengah medan perang. Ia dipenggal dengan kejam oleh pasukan Bani Umayyah, yang memenggal kepalanya adalah Ziyad. Syekh Jalaluddin Suyuti menerangkan tentang kematian Husain dan pasukannya tersebut. Lelaki itu berusia sekitar 58 tahun. Pada hari ke-10 bulan Muharram, di tahun 61 selepas menunaikan salat subuh, dia bergegas keluar tenda dan menaiki kuda kesayangannya. Pria itu menatap pasukan yang tengah mengepungnya. Mulailah dia berpidato yang begitu indah dan menyentuh hati. Husain berkata, "Lihat nasabku. Pandangilah siapa aku ini. Lantas lihatlah siapa diri kalian. Perhatikan apakah halal bagi kalian untuk membunuhku dan menciderai kehormatanku. Bukankah aku ini putra dari anak perempuan nabimu? Bukankah aku ini anak dari wasi dan keponakan nabimu, yang pertama kali beriman kepada ajaran nabimu? Bukankah Hamzah, pemuka para syuhada, adalah pamanku? Bukankah Ja'far, yang akan terbang dengan 2 sayap di surga, itu pamanku? Tidakkah kalian mendengar kalimat yang masyhur di antara kalian bahwa Rasulullah berkata tentang saudaraku dan aku, keduanya adalah pemuka dari pemuda ahli surga? Jika kalian percaya dengan apa yang aku sampaikan, dan sungguh itu benar karena aku tak pernah berdusta. Tapi jika kalian tidak mempercayaiku, maka tanyalah Jabir bin Abdullah Al-Ansari, Abu Sa'id Al-Khudri, Sahal bin Sa'd, Zaid bin Arqam dan Anas bin Malik, yang akan memberitahu kalian bahwa mereka pun mendengar apa yang Nabi sampaikan mengenai kedudukan saudaraku dan aku. Tidakkah ini cukup menghalangi kalian untuk menumpahkan darahku?
Kata-kata yang begitu eloknya itu direkam oleh Tarikh at-Tabari 5/425 dan Al-Bidayah wan Nihayah 8/193. Namun mereka yang telah terkunci hatinya tidak akan tersadar. Pasukan yang mengepung atas perintah Ubaidullah bin Ziyad itu memaksa pria yang bernama Husain bin Ali itu untuk mengakui kekuasaan Khalifah Yazid bin Muawiyah. Tidakkah ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa pertarungan di masa khilafah dulu itu sampai mengorbankan nyawa seorang cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa masih mau bilang khilafah itu satu-satunya solusi umat? Simak pula bagaimana Ibn Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah bercerita bagaimana Sayyidina Husain terbunuh di Karbala pada 10 Muharram Asyura. Pasukan memukul kepala Husain dengan pedang hingga berdarah. Husain membalut luka di kepalanya dengan merobek kain jubahnya. Dan dengan cepat balutan kain terlihat penuh dengan darah Husain. Ada yang kemudian melepaskan panah dan mengenai leher Husain. Namun beliau masih hidup sambil memegangi lehernya menuju ke arah sungai karena kehausan. Samir bin Ziljausan memerintahkan pasukannya menyerbu Husain. Mereka menyerang dari segala penjuru. Mereka tak memberinya kesempatan untuk minum. Ibn Katsir menulis, yang membunuh Husain dengan tombak adalah Sinan bin Anas bin Amr Nahai. Dan kemudian dia menggorok leher Husain dan menyerahkan kepala Husain kepada Khawali bin Yazid. Al-Bidayah, 8/204. Anas melaporkan bahwa ketika kepala Husain yang dipenggal itu dibawa ke Ubaidullah bin Ziyad, yang kemudian memainkan ujung tongkatnya menyentuh mulut dan hidung Husain, Anas berkata, "Demi Allah, sungguh aku pernah melihat Rasulullah mencium tempat engkau memainkan tongkatmu ke wajah Husain ini." Ibn Katsir mencatat 72 orang pengikut Husain yang terbunuh hari itu. Imam Suyuti dalam Tarikh Al-Khulafa mencatat 4.000 pasukan yang mengepung Husain, di bawah kendali Umar bin Sa'd bin Abi Waqqas. Pada hari terbunuhnya Husain, Imam Suyuti mengatakan dunia seakan berhenti selama 7 hari. Mentari merapat laksana kain yang menguning. Terjadi gerhana matahari di hari itu. Langit terlihat memerah selama 6 bulan. Imam Suyuti juga mengutip dari Imam Tirmidzi yang meriwayatkan kisah dari Salma yang menemui Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad, yang saat itu masih hidup. Ummu Salamah wafat pada tahun 64 Hijriah, sementara Husain terbunuh tahun 61 Hijriah. Salma bertanya, "Mengapa engkau menangis?" Ummu Salamah menjawab, "Semalam saya bermimpi melihat Rasulullah yang kepala dan jenggot beliau terlihat berdebu." Saya tanya, "Mengapa engkau wahai Rasul?" Rasulullah menjawab, "Saya baru saja menyaksikan pembunuhan Husain." Begitulah dahsyatnya pertarungan kekuasaan di masa khilafah dulu. Mereka tidak segan membunuh cucu Nabi demi kursi khalifah. Apa mereka sangka Rasulullah tidak akan tahu peristiwa ini? Lantas apakah mereka yang telah membunuh Sayyidina Husain kelak masih berharap mendapat syafaat kakeknya Rasulullah di padang mahsyar? Dalam kisah yang memilukan ini sungguh ada pelajaran untuk kita semua. Imam Suyuti dalam kitab Tarikh Khulafa melukiskan kepedihan mengingat kisah tragis ini. Dengan penuh cinta dan kesedihan, ia menulis narasi ini. Artinya, Husain dibunuh di Karbala. Ada kisah memilukan tentang pembunuhan. Hati tidak akan sanggup menanggung beban kesedihan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebanyak 26 orang lainnya terbunuh dalam pembantaian Karbala tersebut. Ketika Husain terbunuh, dunia seakan berhenti selama 7 hari. Matahari seolah mendekat ke bumi, kilau cahayanya laksana kain yang menguning. Bintang-bintang seperti bertabrakan. Dia dibunuh tanggal 10 Muharram. Pada hari itu terjadi gerhana matahari. Ufuk langit menjadi merah selama 6 bulan secara terus-menerus, padahal hal ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Kematian Husain di Karbala tidak hanya merupakan tragedi bagi umat Islam, tetapi juga menjadi simbol perlawanan dan keteguhan dalam menghadapi ketidakadilan dan tirani. Kisah ini menjadi landasan penting bagi gerakan-gerakan perlawanan dan pemberontakan selanjutnya dalam sejarah Islam. Terima kasih.